Saya Printer kali ini akan membahas review dari jenis printer produk dari Epson ya, Epson L3210. Apa saja kelemahan, kelebihan, dan fitur yang ada di printer ini? Simak video sampai habis. Mungkin sudah banyak yang tahu ya kalau misalkan dari L3210 ini merupakan pengganti dari Epson L3110 yang sudah tidak diproduksi lagi, dan ini adalah pengganti dari seri tersebut. Untuk spek singkat, resolusi cetak itu di 5760 kali 1440 dpi. Kemudian untuk kecepatan print yaitu draft ukuran A4 black di 33 ppm dan color di 15 ppm. Ini draft ya. Draft itu cetak yang paling cepat. Nah, itu bisa disetting di drivernya. Nah, itu pilihan kecepatan draft. Tapi resikonya adalah nanti hasil cetaknya kurang padat atau tipis gitu ya. Kemudian untuk pada ISO 24734 itu di A4 atau black itu di 10 IPM, kemudian untuk color itu 5 IPM. Kalau ISO 24734 sendiri itu lebih ke poin pentingnya adalah di penggunaan printer office atau kantoran gitulah. Kemudian untuk selanjutnya di scanner. Scannernya mampu di resolusi 600 kali 1200 dpi. Kemudian maksimal yang bisa di scan areanya itu adalah 216 kali 297 mm atau kurang lebih adalah kertas ukuran A4. Jadi belum bisa ukuran F4 yang lebih panjang ya, bisa nyampe 33 cm. Kemudian daya listrik saat beroperasi atau saat dia cetak atau melakukan scan dan sebagainya, itu di 14 watt. Ini cukup irit listrik ya, jadi nggak seperti yang laser itu bisa sampai 200-300, bahkan yang besar itu bisa nyampe di atas 500 watt. Nah, ini untuk 14 watt adalah sangat-sangat irit daya listrik. Kemudian belum ada WiFi. Ini tidak ada WiFi. Jadi pengaturan panelnya cuma seperti ini ya. Kalau ada WiFi, dia ada tombol tersendiri untuk mengaktifkan WiFi-nya. Jadi konektivitas dengan perangkat laptop atau komputer atau lainnya itu hanya menggunakan kabel USB. Nah, kemudian kita mau membahas langsung di
review. Tadi sudah kita bahas tentang spesifikasi, kita langsung di review dari produk ini ya. Kalau menurut saya ini desain ini menarik ya, dari sisi bentuk secara keseluruhan. Kemudian di atas tutup scanner ini ada semacam adsense khusus atau mirip-mirip dengan karbon, mirip dengan karbon. Kemudian di bagian depan juga sama. Ini cukup menarik bagi saya. Desainnya juga simple dan ringkas. Kemudian yang paling suka dari unit ini adalah fiturnya bisa cetak, kemudian bisa copy. Di sini ada tombolnya ya, ini untuk copy black, untuk copy color. Kemudian bisa scan bisa langsung dari tombol sini, dua tombol ditekan bersamaan, atau bisa dari drivernya, dari driver Epson L3210. Yang paling unggul dari Epson L3210 ini adalah hasil cetak yang bagus ya, karena dia mampu di 5760 kali 1440 dpi. Ini cukup unggul dibanding yang lain atau kompetitor. Ini saya contohkan dari Canon G2010 yang fiturnya itu mirip-mirip dengan L3210, itu cuma mampu di 4800 kali 1200 dpi. Jadi selisihnya cukup signifikan. Jadi untuk hasilnya lebih unggul dari Epson ini. Kemudian untuk sisi interface, jadi ini hanya menggunakan USB seperti yang saya katakan tadi. Dia tidak ada WiFi, LAN card atau Bluetooth. Jadi mau nggak mau harus menggunakan kabel USB. Kemudian fitur yang menarik lainnya adalah fitur anti tumpah. Anti tumpah di sini saya soroti dua hal ya. Yang satu, anti tumpah dari tangki ya, dari tangki tinta ini dia cukup aman dibawa-bawa atau dipakai mobile, karena nih teknologinya bagus ya. Ini dia tidak bisa tumpah, kalau dibawa-bawa digoyang-goyang itu dia si tinta tidak bisa tumpah. Nah, kemudian yang satu lagi, anti tumpah saat refill. Dia di sini ada tombol khusus, dan bentuk botol itu ada desain anti tumpah. Jadi kalau kita tancapkan botol ke sini, dia langsung, si tinta itu langsung mengalir dengan sendirinya ke bawah dan tidak meluber kemana-mana. Itu cukup menarik ya. Jadi kalau misalkan Anda mau refill sendiri itu aman dan tidak perlu spuit atau suntikan atau alat khusus. Nah, kemudian untuk kelemahan, kalau kelemahan kami sejauh ini belum menerima laporan. Ini kan pengganti dari L3110 yang di lapangan kami sudah banyak temukan, karena kami adalah supplier spare part ya. Jadi kami tahu kebutuhan dari L3110 yang sering rusak apa aja. Nah, contohnya di L3110 itu adalah pompa tinta. Itu sering sekali rusak, jadi si hasil cetak tidak bisa sempurna atau sering cacat. Kemudian gear penarik kertas itu sering rompal ya, sering gigi-giginya sering rontok. Nah, kita belum tahu untuk L3210 ini ada penyempurnaan atau belum. Nah, nanti ke depan akan kita bahas soal itu. Kemudian ada laporan itu scanner sering error. Walaupun baru dibuka dus, di unboxing, di tes itu ada beberapa kasus di lapangan itu scannernya error. Jadi lampunya di sini kedip-kedip. Kemudian si scanner tidak bisa digunakan atau tidak bisa digunakan untuk copy. Nah, kami sudah bahas tentang scanner di channel YouTube Sayem Printer. Kalian bisa cari-cari
di channel Sayem Printer ini. Nah, ini udah kita bahas. Mungkin itu dulu untuk review singkat dari Epson L3210. Nah, ke depan kami akan bikin video tentang L3210 lagi dengan tema yang berbeda. Silahkan pantau terus di channel Sayem Printer dan subscribe Sayem Printer. Terima kasih.